Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mudah-mudahan bisa terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala perkenannya, ridhonya. Kita pada kesempatan siang hari ini bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat duhur dan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang terus kita pelajari, seluruh ibadah-ibadah kita berlandaskan dengan landasan-landasan yang ilmiah, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam alhamdulillah juga sudah dibaca tadi di awal, dan mudah-mudahan bisa terus kita baca kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan salawat dan salam serta hamdalah tadi, majelis kita menjadi majelis yang penuh berkah. Allah turunkan rahmatnya, dan setelahnya kita akan mendapatkan banyak faedah, banyak manfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini mungkin bisa dikatakan sebagai pertemuan pertama dari materi yang rencananya insya Allah akan dijadikan sebagai materi rutin secara berkala di setiap pekan keempat ini, Kamis keempat. Dan di setiap Kamis keempat ini insya Allah tema kita tentang fikih kontemporer. Apa itu fikih kontemporer, kemudian pentingnya apa kita mempelajarinya, dan bagian-bagiannya bagaimana, insya Allah akan kita pelajari bersama pada kesempatan siang hari ini. Maka langsung saja mari kita mulai ya, dengan satu pengantar bahwa tujuan kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, yang sering sekali sudah diingatkan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk tidurnya itu harusnya kita niati sebagai ibadah kepada Allah. Kita bekerja ibadah, kita duduk ibadah, kita semua apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah tersebut apapun bentuknya, baik yang berbentuk ritual seperti sholat, puasa dan seterusnya, ataupun yang non ritual seperti kita mungkin bekerja, berjalan, berlari, bahkan mungkin berolahraga, itu semuanya harus dilandasi dengan landasan-landasan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya sedang beribadah, tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mari kita beribadah hanya kepada Allah dan hanya dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah,
termasuk di dalam kajian fikih kontemporer ini. Ini tentu landasannya ya karena kita mau beribadah kepada Allah di masa sekarang ini, tapi dengan cara yang diridhoi oleh Allah, yang kita yakini, kita pahami sebagai ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, maka kita sebelum masuk kepada apa itu fikih kontemporer dan seterusnya contoh-contohnya, kita kembali mempelajari tentang definisinya. Sebenarnya apa itu fikih kontemporer? Maka fikih kontemporer kan terdiri dari dua kata, fikih dan kontemporer. Kalau fikih apa? Ya ini ilmu hukum. Ya, cuma bukan hukum barat, bukan hukum adat, tetapi ini hukum-hukum syariat. Sama seperti ilmu hukum yang lainnya dari sisi penyebutan sebagai ilmu hukum, tetapi bukan hukum yang lainnya itu karena sumbernya berbeda. Karena hukum-hukum yang lain sumbernya dari mana? Ya di barat sumbernya ya hukum-hukum di masa lalu yang ada di barat, meskipun sebagian peneliti ada yang mengatakan bahwa hukum barat itu dulunya juga sebenarnya terpengaruh oleh hukum Islam. Jadi dulu di Andalusia, ya yang sekarang Spanyol, Portugal, sebagian Prancis, nah, itu kan Andalusia hukumnya hukum Islam. Mereka menggunakan madhab Maliki. Nah, kemudian berubah tiba-tiba Andalusia dihancurkan jadi Barat sekarang ini. Nah, mereka sebagian hukumnya itu ya peninggalan Andalusia, meskipun tidak keseluruhannya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi terlepas dari itu semua, karena memang banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, maka kita sebut saja sebagai hukum barat. Sumbernya mutlak itu memang dari manusia. Aturan yang mereka bikin, mereka buat, yang tentu karena manusia yang buat ada banyak kekurangan. Hukum adat juga sama, itu kesepakatan manusia pada adat atau tradisi tertentu. Tapi kalau hukum Islam ini syariat. Hukum syariat itu sumbernya dari Allah yang menciptakan manusia, sehingga lebih paham, ya tentu maha memahami apa yang dibutuhkan oleh manusia, aturan-aturan seperti apa yang seharusnya diberlakukan di antara manusia, sehingga mereka akan mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatannya. Cuma hukum syariat ini luas. Ada tentang akidah, ada tentang amaliyah, ada tentang akhlak dan seterusnya. Kalau yang fikih itu tentang amaliyah. Apa itu amaliyah? Ya semua yang kita kerjakan dari mulai tidur itu amaliyah, ada hukumnya. Tidur kita bisa jadi hukumnya cuma mubah, karena ya cuma pengen tidur aja. Tapi bisa jadi itu adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan satu tidur namanya qailulah misalnya. Atau bahkan tidurnya bisa jadi wajib. Orang yang butuh sekali dengan istirahat, kalau tidak istirahat dia bisa ada banyak mudarat. Bisa jadi tidurnya menjadi kewajiban. Itu semuanya amaliyah. Ya. Amaliyah yang sifatnya umum, yang non ritual, apalagi yang ritual, itu amaliyah yang tentu jauh lebih membutuhkan terhadap hukumnya kira-kira apa. Ini amaliyah. Nah, beda dengan yang akhlak atau kajian suluk, tasawuf dan seterusnya, atau kajian akidah, itu wilayahnya berbeda. Kalau amaliyah, amalan-amalan lahiriah kita, aktivitas kita. Nah, hukum-hukum tersebut itu digali dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi digali. Beda dengan hukum yang tidak digali, yang langsung keluar begitu saja. Allah mengatakan ini nggak boleh, Rasul mengatakan ini nggak boleh, tanpa harus digali melalui proses ijtihad. Itu bukan fikih namanya. Ya. Biasanya ya bisa saja disebut fikih, tapi secara umum, secara istilah, ya, itu tidak disebut sebagai fikih. Misalnya sholat hukumnya apa? Wajib. Awalnya mungkin fikih, tapi udah jadi kesepakatan, nggak ada yang berbeda kecuali orang yang menentang syariat, yang mengatakan nggak wajib kok, yang penting sudah ingat Allah lah, itu sudah sholat. Nah, itu sudah bertentangan dengan syariat.
Sudah nggak perlu menggali lagi kalau hukum sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi kalau hukum-hukum yang lainnya itu perlu digali, yang sumbernya adalah dari dalil-dalil yang sifatnya tafsili. Tafsili itu terperinci, spesifik. Sholat perintahnya di Al-Quran mana, hadis mana, spesifik menyebutkan perintah sholat, spesifik menyebutkan puasa dan seterusnya. Ini fikih yang saya pernah menyampaikan ini lah kurang lebih karena kita sering berbicara fikih, tapi ini sekedar mengulangi kembali, itulah yang disebut sebagai fikih, ya, ilmu fikih. Nah, kalau kontemporer apa? Ini bisa kita lihat di KBBI ya. Nah, karena kita pakai bahasa Indonesia, rujuknya ke KBBI. Kontemporer itu artinya pada waktu yang sama, sewaktu, semasa, pada masa kini, dewasa ini. Ya, kita mengalaminya, kita menyaksikan, kita hidup bersama dengan kasus tersebut, fikih tersebut, berarti itu adalah fikih kontemporer. Itu istilah kita dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya, istilah fikihnya yang berkembang di masa lalu macam-macam istilahnya. Ada yang menyebut sebagai qadaya, ada yang menyebut sebagai nawazil, dan nawazil sampai hari ini berlaku ya. Atau nazilah. Fikih apa ini? Fikih nawazil. Kalau bahasa fikihnya seperti itu. Nah, bahasa kitanya, bahasa Indonesia kontemporer gitu. Kenapa? Karena fikih ini hanya terjadi di masa sekarang ini. Di masa lalu nggak ada. Di masa lalu nggak pernah ada. Contohnya misalnya tentang bank, tentang asuransi, tentang saham. Saham sih di zaman dulu ada ya, tetapi saham di masa sekarang yang dulu tidak ada juga banyak seperti itu. Nah, ini semuanya hanya terjadi di masa kini. Hanya terjadi di masa kini, yang di masa lalu nggak ada. Apalagi di kitab-kitab sebelum kita, ya, maksudnya di abad-abad, kita di abad 15 sekarang, di abad 14, 13, 12, terus di Al-Quran pun nggak ada sama sekali tentang apa yang terjadi hari ini. Begitu juga di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi bukankah Al-Quran dan sunnah ini sesuatu yang katanya sudah lengkap, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, hari ini sudah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kok bisa nggak ada? Ya, nggak adanya nggak ada secara spesifik. Nggak ada tentang bank dalam ayat-ayat tertentu atau dalam hadis-hadis tertentu, nggak ada. Asuransi dan seterusnya nggak ada. Secara spesifik nggak ada. Tetapi kalau secara isyarat-isyarat tertentu, secara umum, tidak spesifik, bisa saja digali oleh para ulama, itu bisa dipakai untuk kasus-kasus kontemporer hari ini. Nah, intinya hari ini terjadi kasus-kasus tersebut sehingga kita sebut kontemporer karena dia semasa, sewaktu dengan kita mengalaminya. Di masa lalu nggak ada. Di masa lalu nggak ada. Itu yang disebut sebagai kontemporer gitu. Dan masalahnya tentu bukan hanya tentang perbankan, asuransi dan seterusnya. Ya, banyak bab yang nanti bisa tersentuh oleh kasus-kasus baru yang di masa lalu tidak pernah ada gitu. Nah, sebelum kita masuk kasus-kasusnya apa saja, ya kita perlu mengetahui mengapa kita perlu mempelajari fikih kontemporer ini. Pertama tentu untuk menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam, itu agama yang selalu relevan. Relevan dengan setiap zaman, relevan dengan setiap tempat, dengan setiap waktu, kapanpun, dengan setiap tempat, dimanapun. Itu selalu relevan ini agama. Jangan sampai kita menganggap kok Islam nggak bisa menjawab kasus-kasus ini. Tidak, Islam selalu bisa menjawab. Islamnya bisa. Cuma masalahnya kan Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan secara langsung kepada kita sebagai pembacanya
oh hukum bank itu begini, nggak ada itu. Al-Qur'annya berbicara langsung kepada kita. Terus siapa yang bisa berbicara langsung? Para ulama yang mampu menggali dari Al-Quran dan Sunnah tersebut sehingga menemukan, oh ternyata jawaban atas kasus misalnya yang sekarang kita pakai dunia internet gitu ya, ada marketplace di banyak sekali tempatnya, kemudian pembayarannya ada pakai Shopee Pay misalnya kalau Shopee, atau OVO untuk Grab gitu ya, GoPay untuk Gojek itu dan seterusnya. Itu semuanya digali hukumnya oleh para ulama kita. Kasusnya baru dan kita akan mengatakan Islam itu selalu relevan. Baik, kalau memang relevan, apa jawaban Islam ketika ada kasus seperti OVO, GoPay, Shopee Pay dan Pay yang lain itu? Jawabannya apa? Mana ayatnya, mana hadisnya yang menunjukkan bahwa Islam itu relevan? Nah, kita pelajari fikih kontemporer ini. Tentu bukan langsung dari Al-Qur'annya, tidak langsung dari sunnahnya, tapi dari para ulama yang telah menggalinya. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Ini bisalah pakai ayat ini, bisa pakai hadis ini. Benar, relevan. Tapi relevannya setelah digali oleh para ulama kita itu. Sehingga ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, itu sempurnanya bukan dalam makna sempurna setiap kasus pasti ada jawabannya secara spesifik dalam ayat atau dalam hadis, tidak. Tapi setiap kasus ada jalannya ya. Ada jalannya menuju dalil-dalil umum dari Al-Quran maupun Sunnah itu. Tidak akan selalu relevan kapanpun dan dimanapun gitu. Yang kedua, tentu dalam rangka mengingatkan umat pentingnya hukum dari kasus yang baru terjadi itu. Jangan sampai kita sudah terlanjur mendownload aplikasi OVO, mendownload aplikasi apapun gitu ya. Bahkan bukan hanya terlanjur download, terlanjur make juga gitu. Udah dipakai, udah menikmati, udah beli macam-macam, diskonnya juga udah kita manfaatkan. Bahkan kita pakainya kalau ada diskon doang gitu. Pas gak ada diskon, janganlah. Pas ada diskon kita pakai gitu. Nah, pas sudah terlanjur kita pakai rutin dan seterusnya, baru tiba-tiba sadar sebenarnya hukumnya apa ya? Apakah boleh kita pakai? Nah, makanya justru Islam itu mengingatkan sebelumnya, sebelum melakukan apapun, tanya dulu, ini boleh atau tidak. Jangan melakukan dulu, setelah dapat untung banyak baru sadar boleh atau enggak gitu ya. Harus tanya dulu. Begitu juga di dalam kasus-kasus kontemporer ini, para ulama akan mengingatkan. Ya, mungkin sudah ada yang pakai, sebelum ada yang pakai. Mereka yang sudah terlanjur ya nanti akan tahu hukumnya. Oh ternyata boleh, alhamdulillah. Ternyata nggak boleh, ya tinggal istighfar lah gitu. Udah terlanjur gitu. Bagi yang belum, ini hukumnya. Bahwa OPPO itu begini, GoPay begini dan seterusnya gitu. Itu nanti akan jadi contoh kasus lah, ya akan kita bahas itu tentang OVO dan GoPay. Kemudian yang ketiga, memahami perbedaan. Maksudnya gimana? Yang namanya kasus baru kontemporer yang terjadi di masa kini itu sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu, maka potensi perbedaannya itu sangat besar sekali. Potensi perbedaannya sangat besar. Kenapa? Karena ini kasus ini baru. Untuk ditentukan ini halal atau haram, itu alasannya apa? Itu harus dideskripsikan secara jelas, tegas. Sebenarnya kasusnya apa? Jelaskan terlebih dahulu. Masing-masing penjelasan bisa saja dipahami oleh para ulama dengan pemahaman yang berbeda. Kalau penjelasannya seperti itu, berarti ini bisa kita tempatkan pada akad A. Oh, kalau penjelasannya seperti itu nggak bisa masuk di akad A. Ini akadnya akad B, gitu. Enggak, bukan A atau B. Ini akadnya akad C. Jadi penjelasan itu pun bisa saja dipahami dengan
pemahaman yang berbeda oleh para ulamanya. Kalau menjelaskan deskripsinya tentang kasus itu apa, itu bukan tugas ulama. Itu tugas ya orang yang menciptakan kasus itu. Kope diciptakan begini. Jelaskan oleh mereka. Kemudian undang-undangnya kan harus ada undang-undang ngatur uang berbentuk digital ini gitu ya. Ya, uang yang tidak digital juga ada undang-undangnya, yang digital harus ada undang-undangnya. Ya, biar tidak bertentangan dengan negara, begitu juga nanti syariatnya bagaimana gitu. Maka para ulama akan minta data, minta penjelasan, deskripsi itu tentang kasus dari para pelakunya, kemudian dari undang-undangnya. Baru kemudian mereka akan menjawab sesuai dengan pemahaman mereka terhadap kasus itu. Kasusnya sudah dijelaskan, tapi ulama ada yang melihatnya dari sisi kanan, ada yang dari sisi kiri, dari sisi atas, bawah, dan macam-macam. Bisa saja dari penglihatan masing-masing para ulama itu sudut pandang yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang yaitu tadi berbeda-beda. Maka penting sekali memahami ini, salah satunya juga dalam rangka memahami perbedaan tersebut. Karena khawatirnya ada yang mengatakan haram, kemudian kita pakai fatwa tersebut yang haram, kita punya teman pakai juga gitu. Padahal itu sudah diharamkan menurut kita gitu ya, yang pakai fatwa haram. Padahal yang pakai bisa jadi dia ketemu ulama yang mengatakan halal, boleh seperti itu. Itu haram kok kamu pakai dan seterusnya. Padahal enggak haram, kan boleh gitu. Bisa jadi kok bisa mengatakan boleh, bagaimana gitu. Ini haram jelas, itu ada ribanya, ada horor macam-macam lah seperti itu. Nah, kalau tahu perbedaannya, yaitu dengan cara tahu latar belakang perbedaannya, sudut pandang masing-masing ulama melihat kasus tersebut seperti apa, itu kita akan memahami, oh pantas dia mengatakan halal, ternyata bisa dilihat dari sudut ini, seperti itu. Itu urgensinya lah kita mempelajari fikih kontemporer yang nanti akan kita lihat banyak sekali kasusnya. Nah, kalau klasifikasinya bagaimana? Ya bisa kita klasifikasikan mengikuti klasifikasi fikih pada umumnya. Fikih kan ada dua, ibadah, ada muamalah. Mungkin kita menganggap kontemporer itu hanya muamalah saja, tentang keuangan, tentang perbankan, asuransi, dan macam-macam. Enggak. Di ibadah pun ada kasus-kasus kontemporer. Ya, toharoh misalnya. Hari ini kita di gedung-gedung di Jakarta, airnya itu sumbernya dari mana? Gitu. Itu kan dari penyulingan, ya, yang bisa jadi berasal dari air yang awalnya itu nggak suci, gitu. Tapi kemudian kita pakai di gedung-gedung, mungkin hotel, mungkin ya mall, mungkin gedung apa saja lah di Jakarta ini yang air bisa sampai ke lantai paling atas sudah nyampe gitu. Ini air apa gitu? Apakah air suci atau tidak dan seterusnya. Kalau memang berawal dari air yang tidak suci, najis, kok tiba-tiba bisa kita pakai? Ini hukumnya bagaimana? Nah, itu di toharoh misalnya, atau di tentang kasus najis yang lain, ya. Atau wanita lah, misalnya wanita haid gitu. Itu kalau haidnya tidak mengikuti aturan yang ada dalam fikih bahwa masa suci itu 15 hari, masa haid 15 hari misalnya. Tapi karena bingung, sekarang bisa lebih dari 15, kadang-kadang bingung darah haid atau bukan dan macam-macam. Kita tanya dokter aja gimana, dan fatwa bukan fatwa ya, pendapat atau jawaban dokter itu, ya, penjelasan dokter itu dijadikan sebagai patokan bahwa ini haid atau bukan. Gitu. Kedokteran itu bisa nggak menjawab itu? Gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kajian kontemporer dalam fikih toharoh. Dalam sholat pun ada kontemporernya. Gitu. Ya, sholat di pesawat dulu nggak pernah ada pembahasannya. Gimana sholat kok di pesawat? Kiblatnya di bawah, dia di atas gitu. Ini menghadap ke kiblat atau enggak? Gitu. Terus juga terkait dengan sholat itu, kalau di masa lalu memang ada pembahasan terkait bahwa sholat pasti akan
menginjak sesuatu yang ya nempel di bumi seperti itu. Nah, ini sama sekali nggak nempel di bumi. Ya, dulu ada riwayat lah di dalam hadis tentang sholat di atas perahu gitu. Kalau perahu masih nempel di bumi, yang minimal nempel di air, airnya di bumi gitu. Nah, ini pesawat sama sekali berjarak dari bumi dengan jarak yang cukup jauh gitu. Itu ada penjelasannya yang sebagian ulama ada yang mengatakan sebenarnya sholat seperti itu tidak sah gitu. Walaupun ya tetap karena di masa kontemporer tadi cara sudut pandang para ulama bisa beda-beda, yang mengatakan sah juga banyak seperti itu. Dalam fikih jenazah juga ada kasus kontemporernya. Zakat banyak sekali kontemporer yang sering jadi perdebatan juga. Zakat profesi, gitu. Zakat hadiah, gitu. Hadiah bisa ada zakatnya, gitu. Kemudian banyak lah ya zakat-zakat yang di masa lalu nggak pernah ada, tiba-tiba muncul istilah zakat hari ini. Itu apakah memang jadi zakat atau bukan, itu bisa nanti jadi pembahasan. Kemudian puasa kontemporernya apa? Oh, lebih banyak lagi. Kita tidak makan, tidak minum gitu. Cuma memasukkan benda yang itu bisa disebut benda atau tidak gitu. Ada orang sakit gitu. Kemudian dia harus memasukkan obat. Nah, masukin obatnya lewat mana? Kalau lewatnya lewat mulut, disepakati batal. Tapi kalau disuntikkan, ya, suntiknya lewat mana juga gitu. Kalau misalnya lewat sekedar pori-pori atau urat gitu ya, itu nggak batal. Kenapa? Karena itu obat. Sama seperti vaksin lah, obat kan vaksin dan seterusnya. Itu nggak batal pas puasa. Ya. Tapi kalau yang disuntikan bukan vaksin, bukan obat, tapi nutrisi. Ya. Apa nutrisi? Ya contohnya kayak infus gitu. Orang nggak makan, nggak minum, ya, dia butuh energi, butuh asupan nutrisi, tapi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Makanya kemudian disuntik infus. Ini batal. Meskipun masuknya mungkin lewat jalur yang sama seperti vaksin dan seterusnya itu tadi, bukan lewat jalur makan, tapi tetap hukumnya kemudian jadi batal. Itu juga salah satu bentuk kasus kontemporer gitu ya, di dalam fikih puasa. Haji bagaimana? Ya ada banyak lah kasus kontemporernya. Sembelihan, sekarang ada sembelihan yang pakai alat gitu kan, cuma tinggal pencet saja itu ayamnya langsung potong, cerak keluar udah tinggal masak gitu. Ini gimana hukumnya gitu? Itu juga salah satu bentuk kasus kontemporer. Sumpah nadar, kalau ini saya belum pernah dengar kontemporernya ya. Kalau ibadah nadar itu terkait kayak makanan, minuman, kuliner lah kalau bahasa kita ya. Itu juga ada kontemporernya, banyak sekali hari ini makanan-makanan baru. Bukan hanya dari sisi zatnya, penamaan nama sebuah makanan saja itu ada hukumnya. Minimal kalau kita lihat fatwa MUI ya, kan ada fatwa MUI ketika diminta oleh makanan-makanan tertentu label halalnya, itu kan minta ke MUI. Nah, kalau sekarang sih nggak harus MUI gitu, Kemenak sudah punya juga gitu. Nah, pas minta label halal, dari sisi nama saja udah bermasalah. Namanya apa? Namanya nama-nama setan lah, apa gitu ya, yang ya itu bukan nama makanan gitu. MUI mengatakan haram. Meskipun dari sisi zat sebenarnya ya bukan benda yang diharamkan, bukan sesuatu yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh, boleh-boleh saja. Cuma dari sisi nama saja gitu. Nah, apakah keharamannya itu sampai berpengaruh kepada kita memasukkannya ke dalam mulut atau tidak gitu. Itu juga menjadi pembahasan gitu. Atau ada makanan tertentu yang rasanya saja seperti rasa makanan haram, tapi cuma rasanya aja. Itu terbuat dari sesuatu yang halal, prosesnya halal, semuanya serba halal, cuma dikasih rasanya rasa mirip seperti benda haram gitu. Biar orang yang belum pernah merasakan yang haram, di sana yang halal juga ada gitu. Nah, cuma rasanya aja, apakah boleh atau tidak gitu. Terus misalnya
Ya banyak lah ya kuliner-kuliner di masa sekarang ini yang perlu dicari tentang hukumnya. Karena ini lebih penting lagi, makanan itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita, gitu ya. Ya Rasulullah sudah mengingatkan bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang Allah larang, yang Allah haramkan, ya tidak lain tempat yang paling pantas baginya adalah neraka, seperti itu. Nah, maka kita sebelum makan, sebelum ini harus tahu dulu hukumnya. Kalau cuma gorengan dan macam-macam nggak perlu label halal, karena kita cukup husnudon kepada penjualnya. Ya dia orang muslim pasti ya, bahan-bahan gorengan ya kita bisa menerka juga gitu. Warteg atau apa ya insya Allah halal lah, kecuali kalau kita tahu misalnya di warteg-warteg tertentu. Kalau sekarang saya nggak pernah lihat, dulu itu pernah pas saya kuliah itu ada temen yang mengingatkan jangan ke warteg ini. Kenapa? Di sana ada makanan mirip seperti hati, itu bukan hati gitu. Kalau nggak tahu itu mungkin ada orang anggap itu hati. Itu dari darah katanya, darah yang dimasak. Ada namanya itu, namanya apa itu? Ya itulah. Itu kalau nggak tahu mungkin ada orang tetap beli nganggap itu hati gitu. Karena penjualnya nggak menjelaskan ini apa gitu, cuma dipajang dan ya kan touchscreen ya, kita mencet ini gitu. Nah dapat langsung kita makan gitu. Nah itu meskipun ya warteg secara umum bisa kita katakan halal lah gitu, tanpa harus ada label halalnya dan seterusnya, tapi kalau ada kasus-kasus tertentu kadang-kadang kita memang perlu hati-hati. Itu dari sisi ibadah. Muamalah apalagi ya. Apalagi ketika bicara ekonomi syariah dan seterusnya, itu banyak sekali kasus-kasus yang sifatnya baru yang kita sebut sebagai kasus kontemporer. Nah nanti apa yang akan kita bahas itu kasus-kasusnya aja gitu. Selama pertemuan ke depan mungkin bisa diusulkan apa gitu ya, barangkali ada request tertentu. Saya cuma bisa memberikan klasifikasinya kurang lebih seperti ini. Tapi kasusnya mau yang mana kira-kira yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan nanti bisa disampaikan. Barangkali saya menentukan mungkin ada yang terlewat seperti itu. Nah, kita ambil contoh kasus misalnya OVO dan GoPay. Singkat aja ya, ini udah mau jam 1. Maka ketika menentukan kasus kontemporer itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah tasawur, yang kedua adalah takyif, yang ketiga adalah tatbik. 3T. Tasawur, takyif, tatbik. Apa itu tasawur? Mendalami itu tadi deskripsi tentang kasusnya yang terjadi itu seperti apa gitu. Itu namanya tasawur. Karena nggak boleh kita menentukan halal, haram, mubah dan seterusnya tanpa tasawur, tanpa tahu deskripsi masalahnya secara luas, komprehensif dari segala sisi gitu. Harus lengkap tahu agar bisa benar-benar menentukan hukumnya, itu harus tahu. Jangan sampai orang nggak tahu seperti apa itu GoPay, OVO langsung bilang haram gitu aja. Haram itu, kenapa? Ada ribanya. Dari mana sisi ribanya gitu? Nah, tasawurnya seperti apa kok bisa menentukan ada ribanya dan seterusnya. Maka tasawur itu langkah pertama. Bahasa kita ya kalau bicara GoPay, OVO ya apa sebenarnya GoPay dan OVO itu? Maka gampangnya deskripsinya itu salah satu bentuk e-money ya. Yang karakter daripada GoPay dan OVO itu pertama dia terdaftar gitu. Beda dengan misalnya e-tol ya, itu kan nggak terdaftar. Kita beli e-tol gitu, itu nggak ada namanya siapa. Makanya kalau hilang e-tol kita itu atau e-money yang ada dalam bentuk kartu seperti itu, maka hilang ya pasti ya, kalau ada yang menemukan dia bisa pakai gitu. Itu kan terdaftar, ada servernya, server base ada. Kalau OVO, GoPay kan ya servernya masing-masing yang punya aplikasi itu lah, gitu. Kalau e-money yang tadi itu dan macam-macam kan ya nggak pakai server ya, apa uangnya ada di dalam kartu tersebut, gitu. Ya. Kita ngurangi, nambah dan seterusnya ya harus bawa kartunya, top up dan macam-macam itu. Nah, ini karakter-karakter ini yang ada pada OVO dan GoPay gitu ya. Intinya kita bisa membedakan antara
imani yang ini dengan imani yang GoPay dan OVO ini. Terus kalau imani apa? Nah, ini bisa dilihat di peraturan BI bab 1 pasal 1 angka 3 ya. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Diterbitkan ada dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu, top up gitu ya. Kemudian nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip gitu. Ya, ini undang-undangnya. Nilai uang dalam AMPK tidak tercatat. Uang dalam AMPK dalam penguasaan bank. Transaksi pembayaran AMPK harus via online. Contoh ATM, kredit card, debit card dan seterusnya. Ini sekedar deskripsi tentang apa itu imani dan juga GoPay dan OVO. Nah, sekarang masalahnya kalau deskripsinya seperti itu, ini tasawurnya minimal udah dapat nih. Maka pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mau make, ada masalah nggak dengan make uang dalam bentuk seperti itu gitu. Maka setelah dilihat-lihat di tasawurnya seperti ini nggak ada masalah. Kita beli e-tol, beli imani apapun, atau kita download aplikasi GoPay, OVO, udah dong, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Nggak ketemu gitu. Nah, terus memanfaatkan layanannya dan seterusnya juga nggak ada masalah. Cuma ternyata nggak ada masalah kalau nggak memberikan diskon gitu. Kalau nggak memberikan diskon. Tapi kalau ada diskon, baru ini akan bermasalah kalau kita pakai diskonnya gitu. Kalau kita pakai diskonnya. Nah, disinilah kok bisa jadi masalah. Maka kita lihat setelah tasawur tadi takyifnya. Takyif itu mendudukkan atau memposisikan OVO dan GoPay itu sebagai akad apa gitu. Nah, para ulama ketika sudah dijelaskan deskripsi tadi, penjelasan tadi dari undang-undangnya, dari penerbitnya dan seterusnya, itu ada yang mendudukkan atau mentakyif, memposisikan OVO dan GoPay itu sebagai akad qard. Akad qard itu akad hutang gitu. Kata mereka sebagian ulama ini itu hutang. Kok bisa hutang? Penjelasannya bagaimana? Kita top up gitu ya. Misalnya, wah, OVO saya habis nih, padahal saya mau beli apa gitu yang harus pakai OVO. Pas mau beli harus diisi dulu, ngisilah kita dari rekening bank yang ada yang kita punya. Ngisi dari rekening ke OVO kita, top up itu seperti kita memberikan utangan, piutang kepada penerbit daripada OVO, ya perusahaannya. Gitu. Kok bisa disebut hutang? Ya karena kita ngasih kepada dia, dan nanti oleh perusahaan OVO dan macam-macam uang yang terkumpul dari orang-orang yang top up itu akan dipakai oleh mereka gitu. Ya. Kalau uang yang dipakai oleh mereka, apa mau kita namai ya? Hutang itu yang paling cocok gitu. Kita ngasih uang kepada seseorang, uangnya dipakai. Cuma bukan ngasih dalam makna itu jadi milikmu. Kamu boleh pakai uang itu gitu. Karena kamu boleh pakai uang itu, cuma nanti kalau saya butuh saya ambil lagi. Nah, udah dipakai oleh yang kita kasih piutang itu, berarti ya ini posisinya secara hukum fikih utang. Utang kan seperti itu. Kita ngasih uang, uangnya dipakai. Itu namanya utang. Nah, mereka perusahaan-perusahaan yang menerbitkan imani seperti OVO dan GoPay itu kan pakai uang yang terkumpul. Dan meskipun kita tidak tahu teknis make dan macam-macamnya seperti apa ya. Jadi karena seperti itu, makanya akadnya akad qard. Nah, maka diskon tadi akan bermasalah kalau diposisikan di sebagai akad qard itu tadi. Dan kemudian memang disyaratkan kalau pengen dapat diskon, ya misalnya kita pesen Grab gitu ya, atau pesen apa makanan dan macam-macam. Kalau bayarnya nggak pakai OVO, pakai yang lain yang mungkin cash atau apa, nggak ada diskonnya. Pas pakai OVO ada diskonnya gitu. Dan memang dibikin seperti itu biar apa? Biar kita top up gitu. Biar kita top. Kalau kita nggak top up kan nggak ada masalah gitu.
Tapi kalau kita top up, maka kita jadi punya uang, kita jadi dilema itu. Wah, gara-gara top up, OVO-nya terisi. Gara-gara terisi, ya ini diskonnya jadi mubadir kalau nggak dipakai gitu ya. Maka pakai apa enggak gitu. Nah, cuma kalau kita pakai, posisinya kita top up tadi itu sebagai hutang atau apa? Kalau sebagai hutang, nah kalau kita memanfaatkan diskonnya jadi riba. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang memberikan hutang dapat keuntungan. Dan kaidahnya adalah setiap keuntungan dari piutang ya, itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya kan seperti itu yang disepakati oleh para ulama gitu. Ini kalau sudut pandangnya ngikuti para ulama yang menyebut itu sebagai hutang gitu. Cuma disebut hutang itu bisa dibantah gitu. Gimana mau disebut hutang? Kita pakai juga bebas kok. Buktinya kalau itu disebut hutang, kan harusnya pas kita pakai, mau kita pakai gitu ya, itu pasti orang yang menerima piutang kita kan belum jangka waktunya, belum harus disetorkan sekarang, belum jatuh tempo. Nah, ternyata kita tanpa harus jatuh tempo, kapanpun kita butuh kita bisa pakai gitu. Hutang nggak akan bisa seperti itu, ada temponya. Ya, dari sisi situ nggak cocok disebut sebagai hutang. Kalau kita mau bantah ini disebut sebagai hutang gitu. Terus berarti bukan akad qard, bukan akad hutang. Bisa jadi akad qard bisa seperti tadi gitu ya. Menurut ulama yang mengatakan itu qard. Tapi bisa juga akad yang lain. Nah, ada sebagian ulama yang menyebut itu wadi'ah. Apa itu wadi'ah? Titipan saja gitu. Maksudnya apa? Kita nitip uang ya kepada perusahaan OVO. Top up itu nitip gitu. Perusahaan GoPay. Jadi kita nitip aja top up, nitip uang ya. Nanti mau saya pakai kalau pas saya butuh. Nitip uang ya. Kalau nitip uang, diskonnya nggak ada masalah. Itu bukan utang, itu nitip gitu. Itu nitip. Cuma kalau disebut nitip, nanti bisa dibantah lagi gitu. Begitu juga solve. Ada yang menyebut enggak, itu bukan utang, bukan nitip. Itu akadnya akad solve. Apa itu solve? Solve itu tukar menukar uang. Kayak kita punya rupiah, pengen berangkat umroh, nah, butuh rial, gitu ya. Nukerlah di money changer, tukar menukar rupiah ke real. Ya boleh, hukumnya meskipun kita dapat lebih sedikit, gitu ya, karena rupiah lebih kecil nilainya daripada real seperti itu. Itu nggak ada masalah, meskipun tidak sama gitu, karena memang mata uang itu diperbolehkan seperti itu. Nah, yang terjadi ketika kita top up itu mirip seperti itu. Kita misalnya top up ya, beli dengan cara dari uang kartal atau uang yang kita pegang, top up melalui di Alfamart atau Indomart gitu ya, top up apalah. Kita kasih uang kita yang berbentuk fisik itu, kemudian setelah kita bayar tertukar, ya, kita beli uang lagi gitu, cuma uangnya dalam bentuk digital gitu. Itu kan tukar menukar uang aja sebenarnya, antara uang fisik dengan uang digital gitu. Nah itu disebut solve. Sehingga kalau itu solve, diskonnya dipakai nggak ada masalah gitu. Diskonnya dipakai nggak ada masalah. Ada juga bahkan yang lebih unik lagi menyebut itu akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam itu kayak kita mau pesen gitu ya. Tolong saya mau beli ini gitu. Nah, kita belum bayar sih. Gitu. Belum bayar, cuman naruh uang dulu gitu lah, top up itu. Belinya kapan? Nanti pas butuh. Pas kita butuh apa, beli gitu. Pas butuh apa, beli lagi. Nah itu baru kepake pas beli. Itu seperti akad salam. Akad salam itu kita ngasih uang dulu, barangnya nanti, seperti itu. Barangnya nanti. Nah ada yang menyebut itu dari sisi akad salam. Nah kurang lebih ada 4 itu. OVO, GoPay itu dilihat dari sisi para ulama, mendudukkan posisinya di dalam akad-akad syariah. Itu bisa sebagai utang, bisa sebagai titipan,
bisa sebagai sorf, bisa sebagai salam gitu. Nah, mana yang kita pakai ya terserah. Kita ngikuti fatwanya para ulama siapa. Beberapa ulama di Indonesia ada yang memfatwakan itu sorf, ada juga yang memfatwakan itu qard gitu ya. EDSN UMUI itu qard, kemudian yang lain ada wadiah dan seterusnya. Saya pribadi gitu ya, itu ngikuti ulama yang mengatakan itu sorf. Lebih cocok gitu dengan berbagai argumentasi yang bisa dipertahankan, dan tadi yang lain wadiah, salam dan qard itu bisa dipatahkan gitu. Ini menurut sudut pandang saya. Nanti yang lain mungkin bisa punya sudut pandang yang lain gitu. Nah kalau sorf, diskonnya nggak ada masalah. Jadi kalau saya pakai diskon di OVO, di GoPay, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena saya anggap itu sorf gitu, bukan utang. Tapi bahkan ketika itu akad utang pun bisa jadi diskon itu nggak masalah. Dengan cara apa diskonnya nggak masalah? Jika diskon tersebut tidak dianggap sebagai manfaat mahrumah fil qard, yaitu manfaat yang diharamkan tadi. Apa bisa tidak dianggap manfaat yang diharamkan? Ya, tidak semua manfaat itu diharamkan gitu. Ada manfaat yang diharamkan, ada yang tidak. Yang tidak itu memang memenuhi syarat atau tidak yang ini. Ya, tetapi bisa jadi ragu-ragu lah kalau kita ngikuti yang ini gitu. Maka bisa pilih manapun gitu ya. Itu kasus kontemporer seperti yang tadi saya sampaikan, berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Itu kasus saja ya, sebagai contoh. Yang lainnya mungkin kontemporernya bisa di bab-bab yang lain, bisa di ekonomi syariah, bisa di ibadah, bisa di kuliner dan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya masih ada waktu mungkin bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab kalau ada. Ustaz, Silakan. terkait dengan akad pada saat secara hukum Islam, akad itu harus diucapkan atau sebelumnya disampaikan atau kayak gimana? Misalkan saya sama Mas Ihsan gitu, kayak tadi uang saya kasih ke Mas Ihsan gitu. Nah, apakah si uang ini saya harus bilang gitu, Mas, ini saya nyimpan ya Mas ya gitu. Saya nggak minjemin ke Mas Ihsan loh Pak. Jadi Mas Ihsan nggak boleh pakai uang ini gitu kan tadi salam ya tadi misalkan seperti itu. Nah, selama ini kan memang pada saat kita total atau apa gitu ya, kita tidak ada penjelasan dari si GoPay ya, si OVO ini sebenarnya apa gitu. Karena kalau misalkan lihat dari ilmu akuntansi ataupun kapitalis tadi gitu, kapitalis gitu, manajemen keuangan, salah satu instrumen keuangan yang dilakukan oleh perusahaan daripada dia meminjam uang kepada bank utang dan dia harus mengembalikan itu dalam bentuk bunga, maka dia punya instrumen lain yaitu ngumpulin dana dari masyarakat. Yang uang itu kemudian dikumpulkan dan akan dia putarkan di pasar uang. Dan itu memang sudah menjadi kaidah umum gitu. Semua orang tuh menutup orang udah tahu. Nah itu kayak gimana terkait dengan akad? Yeah. Memang kalau di fikih klasik, apalagi fikih Syafi'i yang sangat ketat gitu ya, akad itu rata-rata harus punya sighat. Sighat itu redaksi, dan yang namanya redaksi itu berarti ucapan gitu. Makanya ketat sekali para ulama dulu ketika bicara akad ya. Misalnya kita jual beli itu harus jelas gitu. Saya beli, penjualnya harus bilang saya jual gitu. Itu harus seperti itu. Kalau kita pakai madhab Syafi'i ya. Untungnya kan kita tidak wajib menetapi satu madhab dalam semua kasus gitu. Kita bisa pilih para ulama yang lain yang relevan lah dengan setiap zaman gitu. Makanya dulu Imam Nawawi itu ada cerita Pak. Beliau sorbannya atau apa itu dicuri, dijambret lah kalau kita di masa sekarang di pasar atau di jalan seperti itu. Imam Nawawi kemudian ngejar penjambretnya itu, bukan merasa itu kehilangan, bukan, cuma mau bilang, woi kamu berhenti kok sebentar aja, itu buat kamu nggak apa-apa, coba berhenti dulu, saya mau bilang ini saya kasih dan kamu bilang saya terima gitu, biar sah maksudnya.
Sebab kalau nggak ada akad secara sigot redaksi itu, ini mereka ini jadi haram dia dapatnya gitu. Walaupun udah rela nih Imam Nawawinya gitu ya, tapi Imam Nawawi sebagai seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i tetap kukuh dengan cara harus ada redaksi, ada sigot di dalam akad katakanlah pemberian ini hibah gitu, atau istilahnya. Jadi di masalah memang ini cukup ketat di antara para ulama. Untungnya kita ada mazhab bukan hanya mazhab Syafi'i, di mazhab yang lain akad secara sigot tidak selalu dijadikan sebagai pertimbangan. Yang dijadikan pertimbangan adalah substansinya, gitu. Yang dilihat adalah substansi, bukan kulitnya. Kulitnya bisa macam-macam, tapi substansinya apa gitu. Gak harus ngomong. Ya, kita beli di pasar-pasar swalayan gitu ya, di Alfamart, di Indomaret macam-macam, udah nggak harus ngomong, ngambil aja gitu, karena kita tahu harganya udah ditentukan, ada tulisannya dan macam-macam. Nah, tinggal ngitung, udah bayar, selesai gitu. Nah, itu boleh-boleh saja, dan para ulama kontemporer rata-rata yang memfatwakan tentang akad-akad yang bentuknya ya substantif seperti itu yang justru lebih maslahat gitu. Sebab kalau kita pakai yang tadi harus pakai siot dan seterusnya, itu sangat memberatkan itu tadi. Ya kasihan Imam Nawawi tadi kan, dia harus ngejar-ngejar. Yang rugi dia juga harus rugi ngejar-ngejar gitu ya. Padahal itu mau ngasih keuntungan buat pencurinya gitu. Ya, coba kalau nggak harus pakai akad gimana? Cuma kalau tentang pencurian ini tetap jadi pencurian sih. Ya, itu nggak bisa jadi halal begitu saja meskipun sudah direlakan misalnya oleh Imam Nawawi. Nah, itu yang pertama dari sisi tentang akad harus diredaksikan atau tidak. Kemudian yang kedua dari sisi hari ini orang punya bisnis itu akan rugi lah kalau minjemnya ke bank gitu. Pinter manusia sekarang. Gimana caranya agar orang pada mau ngumpulin duit melalui dia gitu. Nah, crowdfunding itu tadi gitu. Jadi dia menghimpun dana umat gitu ya, dalam bentuk macam-macam sekarang. Ada yang menghimpun karena alasan sosial, yang masuknya sebagai ya dana-dana sosial seperti itu. Ada yang untuk bisnis seperti itu. Nah, ya macam-macam lah itu. Kita harus hati-hati hari ini gitu ya, baik yang sosial maupun yang bisnis. Kalau yang bisnis ya halal haramnya perlu dilihat, yang sosial beneran enggak nih sosial. Kadang-kadang ada yang cuma sekedar tipuan. Kan sekarang teknologi semakin canggih ya, kan belum lama ini kita dengar informasi ya, orang mengganti barcode di setiap kotak amal itu ya, agar bisa masuk ke rekeningnya gitu. Nah, itu ya insya Allah sih orang yang beramal tetap akan dapat pahalanya ya. Tapi akan lebih sempurna jika kemudian amalnya itu benar-benar dimanfaatkan oleh masjidnya, oleh jamaah dan macam-macam itu. Nah, kita harus hati-hati di dua penghimpunan uang seperti itu. Nah, untuk bisnis tadi gimana? Meskipun secara akad kita tidak ngomong dan seterusnya, tapi secara substantif itu sudah dijelaskan. Ya, penjelasannya tidak melalui lisan, redaksi dan seterusnya, tapi dalam undang-undang itu tadi. Kemudian dalam penjelasan produk kan biasanya kalau kita mendownload aplikasi tertentu kan ada yang harus kita baca itu, yang biasanya panjang sekali, yang biasanya nggak kita baca, cuma kita oke, gitu aja kan. Ya sama kayak kita menginstal aplikasi tertentu baik di laptop, di HP dan seterusnya kan, mau baca aturannya gitu ya, kan biasanya males gitu karena terlalu panjang. Kadang-kadang dipahami dan juga nggak dipahami gitu. Daripada ribet ya udah oke aja gitu. Setuju aja gitu. Nah, kalau sudah disetujui, kita yang setuju dengan akad yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh perusahaannya, ya dianggap kita sudah melakukan perjanjian antara kita dengan perusahaan. Ya, akadnya tertulis seperti itu, tidak dalam bentuk redaksi. Jadi memang kita harus baca gitu untuk menyetujuinya. Tapi kalau secara umum kurang lebih seperti itu dan kita anggap nggak ada masalah, kemudian kita setuju, ya berarti kita sudah berakad gitu, meskipun tanpa redaksi, tapi substansinya dapat. Nah, cuma berakadnya akad apa kita namai? Nah, para ulama tadi setelah dapat penjelasan terkait deskripsi OVO, kopia dan seterusnya, ternyata sudut pandangnya beda-beda menyebut akad apa itu tadi. Ya, bisa short, bisa macam-macam. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan jawab. Nah, tadi kan banyak perbedaan pendapat ya. Dari sudut pandang mana ulama itu melihat. Nah, bagaimana kita dari orang awam memilih mana sih yang apakah boleh adalah ini yang sesuai yang kita inginkan, menguntungkan yang mana atau seperti apa agar kita ya dari pilihan-pilihan itu menjadi pilihan yang terbaik tentunya sesuai dengan takwa. Ya, memang kita bisa memilih secara praktis, bisa juga agak sedikit lelah gitu. Kalau yang praktis, tanyakan kepada ahlinya yang kita percayai. Misalnya kita punya narasumber, punya ustadz yang memang sering jadi konsultan syariah kita gitu. Setiap ada kasus, Ustadz, gimana? Ustadz, gimana? Misalnya kita karena percayanya kita pada beliau gitu, maka tanyakan pada beliau. Kata beliau, boleh, gak boleh, ya udahlah kita ikuti. Selesai kan? Itu lebih praktis. Tapi kalau mau lebih dapat pahala, ya ada sedikit lelahnya. Apa? Baca gitu, cerna, pahami gitu, dan kemudian kita pilih kira-kira yang paling menenteramkan hati kita yang mana gitu. Tidak sekedar ikut ya, atau kalau tadi bertanya kepada narasumber kita tanya, Ustaz, kenapa pilih itu gitu, kenapa haram, kenapa halal, kemudian beliau jelaskan alasannya kemudian dalam pandangan kita masuk akal, kita nerima, kan semakin meyakinkan. Karena beribadah dengan ilmu itu jauh lebih berpahala daripada ibadah sekedar ngikut. Meskipun yang diikuti tentu harus benar gitu. Nah, tapi dengan ada ilmunya itu pahalanya lebih banyak. Makanya ngaji itu, orang yang ibadahnya dengan ngaji itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada orang ibadahnya cuma ikut-ikutan gitu. Maka silahkan bisa pilih dua cara itu, mau yang praktis atau yang mau berlelah-lelah. Setelah berlelah itu akan lebih memuaskan tuh. Oh ya, alasannya begini. Setelah dapat pilihan, yang berikutnya adalah sikap. Sikap apa? Kita harus idealis dengan pilihan kita, tapi juga harus realistis bahwa ada pilihan orang lain dengan pilihan-pilihan lainnya, gitu. Yaitu realistis dalam saling menghormati dan macam-macam itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.